Selamat datang dalam program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Dan pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo pendengar, dan selamat datang dalam acara Pertanyaan tentang Kehidupan atau Questions About Life. Acara program ini dipersembahkan oleh CTTW atau Christ to the World bersama Tirta Media. Nama saya adalah Julie dan co-host saya adalah Henry. Halo Bu Juli dan halo semua pendengar yang setia. Acara kita hari ini berjudul Pertanyaan tentang Allah yang akan membantu Anda memahami lebih banyak tentang Allah dan bagaimana kita dapat berhubungan dengannya. Program ini dalam format tanya-jawab. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sungguh-sungguh diajukan oleh orang-orang seperti Anda. Mari kita mulai dengan meminta Tuhan untuk membantu kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, tolong bantu kami pada saat kami berusaha untuk belajar lebih banyak tentang Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Co-host saya, Henry, akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Apakah kamu siap dengan pertanyaan pertama, Bung Henry? Mari kita mulai. Baik, Bu Yuli, ini ada pertanyaan yang sangat bagus yang diajukan oleh para pendengar setia kita. Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Oh ya, Allah itu ada. Tuhan ada. Dia selalu ada. Firman Allah menyebut Dia sebagai Bapa yang kekal. Ini dapat kita lihat di Yesaya 9 ayat 5. Kita membaca dalam firman-Nya, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dikatakan di Mazmur 90 ayat 2. Allah selalu ada. Tidak pernah ada waktu di mana Allah tidak ada. Beberapa orang yang disebut ateis tidak percaya bahwa Allah itu ada. Alkitab berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Dikatakan di Mazmur 14 ayat 1. Luar biasa. Baik Bu Yuli, masih dengan penanya yang sama. Pertanyaan yang kedua, ada berapa Allah? Hanya ada satu Allah, Bung Henry. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Ini dikatakan di Ulangan 4 ayat 39. Tuhan telah berfirman, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku.
dikatakan di Yesaya 44 ayat 6. Ya, ada ratusan Allah palsu. Banyak orang-orang politeistik percaya pada ilah-ilah. Orang-orang sujud dan menyembah Allah-Allah palsu ini, tetapi hanya ada satu Allah yang benar. Rasul Paulus menulis, tidak ada berhala di dunia ini, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Dikatakan di 1 Korintus 8 ayat 4. Beberapa Allah palsu atau berhala palsu terbuat dari kayu atau batu atau logam. Beberapa berhala sama sekali bukan buatan manusia, tetapi manusia berhala yang ada di dalam hati dan pikiran mereka sendiri. Allah tahu bahwa orang akan tergoda untuk berpaling daripadanya dan berpaling kepada Allah-Allah palsu. Dia memberikan 2 dari 10 perintah Allah tentang ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di atas, atau di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini dikatakan di Keluaran 20, 3-5. Hanya ada satu Allah. Dia membuat kita dan memelihara kita. Dia sangat mengasihi kita. Wow, luar biasa sekali Bu Juli. Kita langsung ke pertanyaan yang ketiga Bu Juli. Ini ada pertanyaan juga dari salah satu pendengar setia kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda tahu bahwa Allah itu ada? Dapatkah Anda melihatnya? Bung Henry, Allah adalah roh dan kita tidak dapat melihatnya dengan mata kita. Tetapi kita bisa tahu dia ada. Setidaknya ada 3 cara untuk mengetahui keberadaan Allah. 1, melalui firman-Nya. 2, melalui penciptaan itu sendiri. Dan 3, melalui kesadaran di dalam kita. Kalimat pertama dalam firman Tuhan memberitahu kita, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Semua melalui firman Tuhan kita belajar bahwa Allah itu nyata dan bahwa dia hadir. Kita dapat melihat ketepatan dan keindahan dunia di sekitar kita dan surga, dan mengetahui bahwa Allah itu ada. Alkitab mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dikatakan di Mazmur 19 ayat 1-5. Surga berbicara dalam bahasa di mana setiap orang di bumi dapat mengetahui dan mengerti. Mereka dapat melihat keindahan dan keagungan ciptaan dan mengetahui bahwa itu adalah pekerjaan tangan Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita dapat mengetahui sedikitnya 2 hal tentang Allah melalui penciptaan. Di dalam Roma 1 ayat 20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih
Roma 1 ayat 20. Dari penciptaan kita tahu, Bung Henry, bahwa Allah itu nyata dan bahwa dia memiliki kekuatannya yang kekal. Kita juga tahu Allah ada karena dia telah menempatkan dalam diri kita pengetahuan bawaan tentang keberadaannya. Beberapa orang menyebut itu sebagai hati nurani kita. Hati nurani kita menjadi saksi standar moral Allah dan keberadaannya. Pengetahuan akan hal ini telah berubah karena dosa. Dan itulah sebabnya mereka berbalik menyembah berhala. Wow, Bu Yuli jawabannya sangat bagus sekali dan sangat detail mengenai hal ini. Ini ada satu pertanyaan juga Bu Yuli dari para pendengar kita yang setia. Pertanyaan yang sangat menarik buat saya. Siapakah yang menciptakan Allah? Oh, tidak ada yang membuat Allah. Dia selalu ada. Allah adalah roh dan dia berada di luar waktu. Dia tidak punya awal. Segala sesuatu yang mulai ada harus ada sebabnya. Misalnya rumah tempat Anda tinggal mulai ada, itu ada penyebabnya, yaitu orang yang membangun. Jam tangan yang Anda pakai mulai ada, itu ada penyebabnya, yaitu pembuat jam. Alam semesta mulai ada, tapi itu tidak selalu. Itu ada penyebabnya. Allah yang menciptakannya. Tetapi Allah sendiri tidak pernah mulai ada. Dia selalu ada. Dia kekal. Tidak ada yang membuat Allah. Amin. Bagus sekali Bu Yuli. Baik, masih dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Yuli. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar kita yang juga masih tetap setia. Pertanyaan yang kelima, apakah Allah itu laki-laki atau perempuan? Allah bukan laki-laki ataupun perempuan. Dia adalah roh dan melampaui konsep manusia tentang seks. Dia tidak memiliki jenis kelamin biologis. Kata antropomorfik berarti menganggap karakteristik manusia untuk hal-hal yang bukan manusia atau orang. Istilah antropomorfik digunakan dalam firman Tuhan untuk menggambarkan Dia, untuk membantu kita memahami sifatnya dan siapa Dia. Kita membaca tentang tangan Allah, mata Allah, lengan Allah, dan istilah lain. Ada kalanya Allah menggunakan gambaran seorang ibu untuk menunjukkan pada kita betapa Dia peduli pada kita. Firman-Nya mengatakan, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Demikian dikatakan Yesaya 66 ayat 13. Namun di seluruh kitab suci, istilah laki-laki digunakan untuk menggambarkan Allah. Dia berhubungan dengan kita sebagai bapa. Dan artikel maskulin digunakan untuk menunjuk pada Allah. Kata ganti ia, laki-laki atau he, digunakan daripada ia, perempuan, she. Baik Bu Yuli, luar biasa sekali. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu Yuli, dan kita akan masuk di dalam pertanyaan ke-6 dan masih ada pertanyaan dari para pendengar kita. Pertanyaannya seperti ini. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa orang Kristen itu menyembah kepada 3 Allah. Apakah ini benar? Tidak, Bung Henry. Kami tidak menyembah 3 Allah. Hanya ada satu Allah. Namun, Dia telah menyatakan dirinya kepada kita sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu.
namun masing-masing berbeda dan pribadi. Kami merujuk ketiga ini dalam satu sebagai Trinitas. Ini adalah konsep yang sulit bagi pikiran kita yang terbatas untuk mengerti. Tapi itu benar. Dalam upaya untuk menjelaskan konsep tersebut, beberapa guru mengacu pada 3 bentuk air, yaitu cair, uap, dan es. Atau sebuah telur yang terdiri dari kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Tetapi semua upaya untuk menjelaskan dengan analogi manusia gagal dan bisa menyesatkan. Wow, baik Yuli. Menyambung pertanyaan tadi, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Apakah Allah menciptakan segalanya? Ya, Allah menciptakan seluruh alam semesta. Kalimat pembuka dari firman Tuhan memberitahu kita, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Semua yang kita lihat, bulan dan bintang, gunung dan lembah, sungai dan lautan, bunga dan pohon, ikan dan burung dan hewan liar, Allah juga yang membuat semuanya. Fakta bahwa Allah menciptakan segala sesuatu memiliki banyak implikasi. Ia menolak politeisme. Tidak ada banyak dewa, tapi satu Allah. Ia menolak penyembahan berhala. Kita tidak boleh sujud dan menyembah berhala apapun. Allah sebagai pencipta menolak animisme, kepercayaan yang salah bahwa benda mati memiliki roh dan harus disembah. Ia menolak panteisme, kepercayaan yang salah bahwa Allah adalah bagian dari alam itu sendiri. Firman Tuhan berkata, Engkau layak menerima puji-pujian Tuhan dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini dikatakan di Wahyu 4 ayat 11. Tuhan sebagai pencipta merupakan penolakan terhadap astrologi, kepercayaan palsu bahwa bintang dan planet mempengaruhi hidup kita. Firman Tuhan berkata, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan. Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Demikian dikatakan Ulangan 4 ayat 19. Allah sebagai pencipta. Garis bawahi apa yang Yesus katakan. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan di Markus 12, 29 sampai 30. Ya, Tuhan Allah menciptakan segalanya, seluruh alam semesta. Wow, bagus sekali Bu Yuli. Sangat-sangat bagus jawabannya. Baru saja Ibu Yuli. Baik Bu Yuli, kita langsung ke pertanyaan berikut. Pertanyaan yang sangat menarik juga buat saya. Saya tidak percaya Allah menciptakan dunia ini. Saya pikir dunia ini sudah ada. Terima kasih Bung Henry telah berbagi pemikiran Anda. Misalkan seorang sedang berjalan di sepanjang jalan dan melihat arloji berkilau terang di tanah. Dia mengambilnya dan melihat bahwa arloji itu masih bekerja dengan sempurna dan dipelihara dengan sempurna. Tanpa diragukan lagi, orang itu akan tahu
bahwa ada seseorang yang membuat jam tangan seperti yang jam tangan kami pakai. Ketika kita melihat indahnya dunia di mana kita hidup, keagungan gunung dan lembah dan sungai-sungai serta lautan yang indah, kita dapat mengetahui bahwa ada Sang Pencipta. Dan firman Tuhan memberitahu kita bahwa Pencipta ini adalah Allah sendiri. Alkitab membukanya dengan pernyataan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini di Kejadian 1 ayat 1. Baik Bu Yuli, saya masih penasaran Bu Yuli. Saya ingin menanyakan dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Ya, Allah berfirman dunia menjadi ada. Firman Tuhan tidak memperinci secara mendetail, hanya diberitahu kepada kita bahwa Allah yang membuatnya. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, hanya ada Allah. Allah berfirman dan alam semesta menjadi ada. Sulit bagi kita untuk memahami fakta ini, tetapi itu benar. Ungkapan bahasa Latin ex nihilo berarti dari tidak ada apa-apa. Tuhan menciptakan alam semesta ex nihilo, dari tidak ada apa-apa. Baik. Lalu apakah Allah itu memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu? Ya, Allah memiliki kuasa untuk melakukan apapun. Dia maha kuasa. Kata omnipotent digunakan untuk menggambarkan Allah yang maha kuasa. Kata ini berarti maha kuasa. Ketika malaikat Jibril mengumumkan kepada perawan muda Maria bahwa dia harus melahirkan Mesias, juru selamat, gadis muda itu menanyakan bagaimana ini mungkin. Malaikat menjawab, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Allah mempunyai kuasa untuk melakukan apapun. Nabi Yeremia berkata, ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tidak ada suatu apapun yang mustahil untukmu. Yeremia 32 ayat 17. Wow, luar biasa sekali Bu Yuli. Jawaban yang sangat dahsyat. Baik Bu Yuli, ini ada pertanyaan yang pasti dipertanyakan. Dan ini datangnya dari para pendengar setia kita. Jika Allah memiliki semua kekuatan, mengapa dia tidak menghentikan angin topan, badai, dan juga wabah dan virus? Saya tidak tahu jawaban yang lengkap untuk pertanyaan Anda. Beberapa hal tersembunyi dari kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita hidup di dunia yang jatuh. Saya maksudkan dengan pernyataan itu bahwa bahkan ciptaan itu sendiri dipengaruhi oleh dosa. Ketika orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, berdosa, Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan padang akan menjadi makanan. Ini ada di Kejadian 3, 17-18. Ratusan tahun kemudian, Rasul menulis dalam firman Tuhan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Roma 8 ayat 22. Saat ini sedang terjadi bencana alam di dunia dan wabah dan penyakit menyerang. Tapi suatu saat nanti Allah akan menghapus dosa dari bumi dan membuat bumi baru yang tidak akan menjadi sasaran tornado dan tsunami
dan wabah penyakit. Lantas, apakah Allah mengetahui segalanya? Ya, Allah tahu segalanya. Dia memiliki semua pengetahuan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Kami menggunakan kata Maha Tahu atau Omniscient untuk menggambarkan Allah sebagai Allah yang tahu segalanya. Kata ini berarti memiliki pemahaman yang tidak terbatas dan pengetahuan yang lengkap. Allah memiliki pengetahuan yang lengkap tentang segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Mazmur 33, 13-15. Mari kita berhenti sejenak dan merangkum apa yang telah kita bagikan dan membawa mereka yang mungkin baru bergabung dengan kami setelah siaran dimulai. Anda sudah mendengarkan program pertanyaan tentang Allah. Kami telah menjelaskan bahwa Allah selalu ada. Tidak ada waktu pun di mana Dia tidak ada. Dia kekal. Hanya ada satu Allah. Ada ratusan Allah-Allah palsu, tetapi hanya ada satu Allah yang benar. Dia berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini ada di Keluaran 20 ayat 3-5. Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. Dia adalah Allah yang agung dan maha kuasa. Allah juga tahu segalanya. Dia memiliki semua pengetahuan.